Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Rasanya seperti melayang. Otakku membeku, laju jantungku semakin cepat. Tetapi, jujur, aku menikmatinya. Itulah yang aku rasakan saat pertama kali dia menyentuh dan membelaiku. Apalagi saat pertama kali bibir kita bertemu. Dan adegan-adegan lain yang tak bisa kujelaskan karena hal itu terjadi dengan sangat alami. Malam ini adalah malam paling panjang bagiku, dan malam pertama di mana aku akhirnya tertidur dalam pelukannya. Mas Wiryo, kau telah berhasil menaklukkanku. Aku akan membuka hatiku selebar-lebarnya hanya untukmu. Mas, bangun mas. Kubisikkan dengan pelan di dekat telinganya. Dia tak berkutik. Tidur Mas Wiryo terlihat sangat nyenyak. Padahal biasanya dia yang selalu membangunkanku saat subuh. Mas Wiryo pasti kelelahan. Kuperhatikan alis matanya yang tebal, hidungnya yang mancung, dan setiap detail yang ada di wajahnya. Rasanya tanganku gemas ingin menyentuhnya. Sontak aku kaget karena tiba-tiba dia membuka matanya saat aku masih memperhatikannya. Betapa malunya aku. Cantik. Apa sih mas? Wajahku merah padam. Kamu cantik. Pokoknya kamu yang paling cantik. Mata kirinya berkedip menggodaku. Ah, mas ini pasti ngelindur. Hayo, mimpiin siapa? Pasti Mieke Wijaya ya. Kusebut nama artis cantik yang cukup terkenal itu sebagai alibi agar aku tidak terlihat gede rasa karena mendapatkan pujian darinya. Kamu, Jumiatiku sayang. Tangannya merangkulku erat. Mas gombal, gombalmu kijo. Sholat dulu mas, gombalnya nanti lagi. Dalam hati sebenarnya aku senang sekali. Adek ini bawa-bawa nama orang. Nanti kena marah Pak Mukijo loh. Ih, mas nyebelin. Tapi kamu suka kan? Sungguh obrolan yang sangat manis. Pagi itu aku merasa sudah benar-benar menjadi hak milik suamiku. Ya, aku memang istrinya. Ada banyak hal yang berbeda pagi ini. Dia sering melontarkan kata-kata sayang dan kecupan tanda sayangnya padaku. Tapi satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Kenapa seorang yang sesempurna itu mau dinikahkan denganku? Dek, hari ini mas ada pekerjaan. Maaf, mas tinggal dulu yo. Nanti sekitar habis maghrib, mas usahakan sudah sampai rumah. Oh, iyo mas. Jangan cemberut gitu dong. Sebenarnya mas juga maunya sama kamu terus hari ini sayang. Mas Wiryo adalah anak pemilik ternak sapi terbesar sekabupaten. Ayahnya lah yang memasok kebutuhan daging sapi bagi para pengusaha bakso dan penyedia sapi untuk kebutuhan akikah maupun kurban. Kemampuan menjadi pengusaha dan hobi berternak
menurun kepada anak pertamanya yaitu Mas Wiryo. Sedangkan adik kandung Mas Wiryo lebih memilih menjadi abdi negara sebagai petugas di kecamatan. Mas Wiryo sejak kecil menjadi anak yang mandiri. Dia sudah belajar berdagang sejak dari kecil. Bahkan mainan-mainan bekas layak pakai miliknya diperjualbelikan ke teman-temannya untuk mendapatkan keuntungan. Begitu yang kudengar dari cerita ayahnya. Mas Wiryo kini memiliki usaha ternak ayam petelur dan ayam potong. Seperti ayahnya, Mas Wiryo juga menjadi pemasok daging ayam dan telur ayam terbesar di daerah kami. Tidak ada yang tidak mengenal pemuda tampan mandiri ini. Tak heran jika dia berani menjamin hidup Mama di kampung. Kini, aku mulai paham kenapa dia mengajakku pindah ke rumah baru ini. Karena di daerah ini lebih dekat dengan tempat usahanya. Meskipun cukup jauh dari rumah Mama. Sudah seminggu lebih, Mas Wiryo tidak memantau para karyawan dan usahanya. Karena kesibukan acara pernikahan kami, sehingga hari ini dia izin kepadaku untuk langsung bekerja. Aku akan secepatnya pulang ya sayang. Mas masih kangen. Semalam masih kurang lama. Dia berbisik kepadaku dan mencium keningku. Kuanggukan kepalaku tanda setuju. Ah, suamiku, aku sebenarnya juga masih ingin berdua denganmu. Sudut pandang autor. Pak, tetangga kita, Pak. Mas Ismo maksudnya, Bu? Iya, Pak. Istrinya sudah mau melahirkan, tapi suaminya masih belum pulang. Piye iki, Pak? Dari tadi ngeluh perutnya sakit. Yo wes, kita langsung ke sana saja, Bu. Kita bawa istrinya ke rumah Mbah Darmi. Nanti Bapak yang antarkan pakai sepeda. Mereka berdua adalah Pak Suyono dan Bu Sarmi, pasangan suami istri yang memiliki tetangga baru bernama Ismo. Istri Ismo dikala pindah dan mengontrak di samping rumahnya memang sedang hamil besar. Pak Suyono lah satu-satunya tetangga yang cukup dekat dengan Ismo. Pak Suyono mengayuh sepedanya dengan cepat sembari membonceng istri Ismo yang sudah meringis kesakitan. Sabar Yondu, sebentar lagi kita sampai di rumah Mbah Darmi. Bismillahirrohmanirrohim. Mbah Darmi adalah dukun anak yang terkenal mahir membantu persalinan di desa mereka. Suara tangisan bayi memecah ketegangan malam itu. Alhamdulillah, sudah lahir, Bu. Laki-laki, pancen ganteng. Mbah Darmi mengucap syukur sembari mencuci tangannya pasca membantu persalinan istri Ismo. Terdengar suara pria datang dengan nafas tersengal-sengal. Pak, istriku gimana Pak? Ya Allah, saya gak tahu kalau istri saya. Tenang dulu Mas Ismo, duduk dulu, jenengan minum dulu. Ismo meneguk satu botol air minum yang diberikan Pak Suyono. Istri saya gimana Pak? Saya tadi diberitahu Bu Sarmi, katanya istri saya dibawa ke sini. Ucapnya. Alhamdulillah, tadi saya sudah dengar tangisan bayi dari luar Mas. Insya Allah putra jenengan sudah lahir. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah membantu istri saya. Ismo menyalami tangan Pak Suyono dengan penuh rasa syukur. Assalamualaikum, Pak. Ismo harap-harap cemas mengetuk pintu rumah Pak Suyono. Tak berapa lama terdengar suara pintu terbuka. Pak Suyono dan Bu Sarmi menemui tamunya. Pripun Mas? Ada yang bisa saya bantu? Pak, Bu, mohon maaf sudah mengganggu malam-malam.
Anak saya tadi menangis terus. Sudah disusui tapi tetap menangis. Istri saya sampai kewalahan jadinya ikut menangis juga. Saya bingung harus bagaimana. Tenang, Den. Biar istri saya nanti yang membantu istri jenengan. Terima kasih, Pak, Bu. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak Ibu. Saya di sini tidak punya sanak saudara. Hanya Bapak Ibu yang kami harapkan. Mas Ismo tidak usah sungkan minta tolong yo. Anggap saja kami saudara Mas. Kebetulan kami memang ditakdirkan Allah belum diberi keturunan. Malah saya senang. Hitung-hitung istri saya bisa merasakan mengasuh anak. Pak Suyono dan Bu Sarmi merupakan pasangan yang sudah lama belum dikaruniai anak. Namun, hal tersebut tidak mengganggu kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Mereka selalu yakin bahwa Allah Maha Baik. Pasca istri Ismo melahirkan, Bu Sarmilah yang membantu mengasuh anak Ismo. Ismo yang sehari-hari bekerja menjadi buruh di salah satu peternakan sapi tidak selalu bisa menemani istrinya. Oleh karena itu, Bu Sarmi adalah harapannya untuk bisa membantu istrinya mengurus anak bayinya. 4 tahun berlalu, bayi laki-laki itu sudah pandai berlarian. Badannya sudah mulai meninggi, bicaranya pun sudah pandai. Pak, Bu, saya ingin berpamitan sama Bapak dan Ibu. Suara Irmo bergetar. Loh, mau pindah dari sini, Mas? Tanya Pak Suyono kaget. Njeh, Pak. Alhamdulillah, jerih payah saya selama bekerja menjadi buruh di sini, insya Allah bisa saya gunakan untuk modal usaha di tempat baru nanti, Pak. Kok mendadak sekali, Mas? Tanya Bu Sarmi. Saya juga awalnya ragu, Bu, tapi ada teman yang menawarkan rumah dengan harga murah. Kesempatan bagi saya sebelum dijual ke orang lain. Insya Allah, kalau saya sudah berhasil, saya akan mengunjungi Bapak dan Ibu. Sekali lagi, terima kasih atas segala kebaikan Bapak dan Ibu. Kami tidak akan pernah melupakannya. Baik-baik di sono yo, Mas. Kami doakan yang terbaik untuk keluarga Mas Ismo. Semoga usahanya berhasil. Saya titip anak laki-laki saya yo. Bu Sarmi tidak bisa menahan rasa sedihnya. Seorang anak laki-laki berlari memeluk Bu Sarmi. Meskipun dia masih kecil, sebenarnya dia tahu akan berpisah dengan seseorang yang juga mengasuhnya dari bayi. Seseorang yang menyayanginya layaknya anak sendiri. Bu, aku mau di sini saja tinggal sama Mama. Tangis anak kecil itu pecah. Sedari kecil diasuh, anak itu memang memanggil Bu Sarmi dengan sebutan Mama. Jak ganteng, tak boleh gitu. Nanti Mama ikut sedih. Jadi anak baik yo, anak soleh. Bu Sarmi tidak bisa membendung air matanya. Dipeluknya tubuh anak itu, diciumnya sembari berdoa agar kelak ia bisa bertemu dengan anak kecil itu lagi. Iya, anak kecil itu bernama Wiryo. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!